Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Habib dengan NIM 0101212076 dengan prodi KPIC semester 4 dengan dosen pengampu mata kuliah hadis tematik Bapak HM Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan mempresentasikan yang mengangkat materi pembahasan tentang hadis tematik, yang dimana materi pembahasannya itu adalah pengertian hadis tematik, metode pemahaman hadis tematik, kelebihan dan kekurangan hadis tematik, dan yang terakhir yaitu hadis tematik pada zaman Nabi. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu mad'ui, secara bahasa berasal dari kata maudun yang merupakan isi mauful dari kata wa'da yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkan, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-arfu yang mengangkat, atau maka yang dimaksud dengan tematik mad'ulillah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah belah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu yang telah disusun dengan sebab-sebab munculnya pemahaman serta penjelasan pengajian dalam masalah-masalah tertentu. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menjelaskan sebagai perawi hadis, yang dimana ada yang meringkas hadis. Oleh karenanya setiap orang yang berbicara tentang hadis maka hendaklah baginya untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya atau sanad, kemudian mengumpulkan lafaz-lafaz matannya sehingga sanad-sanad hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesohihannya. Maka ia kemudian menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama, karena pada dasarnya yang lebih berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri. Dan yang kedua ada metode pemahaman hadis tematik. Metode hadis pemahaman tematik ini dalam pengkajiannya dilaksanakan dengan beberapa macam. Yang pertama yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Dan yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis yang terkait dalam satu tema baik secara lafal maupun secara makna. Dan yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa murutnya. Dan yang keempat, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan perbedaan peristiwa. Melakukan kegiatan itibar dengan melengkapi skema sanad. Yang kelima yaitu melakukan penelitian sanad meliputi penelitian kualitas pribadi maupun kapasitas intelektual para periwayatnya. Dan yang keenam, melakukan penelitian matan meliputi kemungkinan adanya ilat dan terjadi kejanggalan dalam hadis tersebut. Yang ketujuh, mempelajari terminal yang mengandung pengertian serupa sehingga hadis terkait bertemu pada suatu mu'ara tanpa ada perbedaan dan kontradikasi. Dan yang ke-8, membandingkan berbagai syarahan hadis dari berbagai kitab-kitab syarah dengan tidak meninggalkan syarahan kosakata. Dan yang ke-9, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung dan data yang relevan. Dan yang terakhir, menyusul hasil penelitian menurut kerangka besar konsep dan konsep sebagai laporan hasil penelitian dari sebuah karya penelitian syarahan hadis. Dan ada kelebihan dari hadis tematik. Yang pertama yaitu praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis karena dalam memecahkan suatu permasalahan sangatlah lebih mudah. Dan itu ada kelebihan hadis tematik secara dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman yang berlangsung. Dan yang ketiga, ada membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya
tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi utuh. Dan yang terakhir, penjelasan antar hadis dalam metode Madu'inya bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan sangat mudah dipahami. Dan materi selanjutnya adalah kekurangan hadis. Adapun kekurangan hadis ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek yang telah terjadi. Dan yang terakhir, judul yang terakhir, hadis tematik pada zaman Nabi. Hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Asmail, ada 3 cara. Yang pertama yaitu menyampaikan hadis dengan kata-kata Rasul, banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada sahabat, dan bahkan dalam rangka untuk memudahkan pemahaman dan daya ingat bagi para sahabat, Nabi mengulang-ulang perkataannya sampai 3 kali. Yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendekatkan kepada sahabat yang pandai menulis. Hal ini menyangkut seluruh surat Nabi yang ditunjukkan kepada para raja, penguasa, gubernur muslim. Beberapa surat tersebut berisi tentang ketetapan hukum Islam. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyampaikan hadis dengan mempraktekkan atau dengan berdakwah langsung di depan para sahabat. Yang misalnya ketika beliau mengajarkan cara berwudu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Demikianlah presentasi yang sudah saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dipahami. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang dimengerti. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.